Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pertempuran berkecamuk antara Batalion Vinslave dan pasukan iblis-iblis. Aura pembunuhan telah menembus seluruh Dark True Void ke sistem planet tetangga Megaplexus, dan gelombang kejut dari pertempuran bahkan telah menghancurkan beberapa planet di sana. Para pembudidaya di bagian itu melarikan diri ketakutan. Tentu saja, para ahli top dalam sistem planet Megaplexus menyadari apa yang sedang terjadi. Sistem planet mereka adalah tempat yang jauh lebih berkembang daripada sistem planet Kaisar Titan, dengan ahli sebanyak langit yang memiliki awan. Faktanya, mereka memiliki beberapa orang tua yang telah melewati kesengsaraan tingkat penghancuran mereka. Ketika penghancur menyadari apa yang terjadi di sistem planet tetangga, mereka terbang kaget untuk melihat apa yang terjadi. Dan tanpa gagal, mereka semua gemetar ketakutan ketika mereka melihat kebenaran. Ini adalah pertarungan yang pasti tidak bisa mereka ikuti. Beberapa dari mereka menganggap bahwa ketika Sandpiper dan Kerang bertarung, nelayan diuntungkan, tetapi pada akhirnya, itu pun bukan pilihan. Ini adalah pertempuran yang hanya ada dalam kisah epik masa lalu. Ketika dunia abadi dan iblis-iblis mengobarkan perang, orang-orang biasa hanya bisa gemetar seperti serangga lemah. Cepat dan kunci sistem planet sebelum kita tersedot ke dalam bencana ini. Mahadewaku, bagaimana pertarungan seperti ini bisa terjadi? Apakah ini invasi dari neraka? Beberapa ahli dari Megaplexus Collegium bahkan mempertimbangkan untuk mengevakuasi sistem planet secara keseluruhan. Pertempuran di dekatnya terlalu intens. Salah satu ahli yang tahu melangkah maju dan berkata, "Saya rasa saya tahu apa yang terjadi di sini, Rektor Agung." Seorang siswa pemberontak bangkit di Titan Emperor Collegium, seorang pria bernama Yangki. Dia jenius tak tertandingi yang benar-benar menggulingkan Collegium. Namun, dunia abadi mengetahuinya dan mengirim pasukan untuk menghukumnya. Tidak ada pihak yang mau mundur, dan sulit untuk mengatakan bagaimana semuanya akan berubah pada akhirnya. Apa itu gila? Pemberontak ini, Yangki, luar biasa. Dia benar-benar menghancurkan Kolegium Kaisar Titan dan sekarang dia bertarung dengan dunia abadi di atasnya. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak iblis-iblis di sisinya? Apakah dia putra salah satu penguasa neraka? Rektor tertinggi gemetar karena keheranan dan ketakutan. Meskipun basis kultivasinya mendekati tingkat prajurit dan komandan surgawi, dia tahu bahwa jika dia bergabung dalam pertempuran, dia bahkan tidak akan dihitung sebagai umpan meriam. Pada akhirnya, Rektor Agung tidak masalah. Kita harus melaporkan masalah ini ke dunia abadi di atas. Kaisar Surga Titan telah mengirim salah satu batalion budak iblis mereka, dan jika mereka lepas kendali, itu bisa mempengaruhi sistem planet Megaplexus kita. Para prajurit itu akan lebih buruk daripada segerombolan belalang iblis-iblis. Betul sekali. Beritahu dunia abadi segera. Biarkan mereka datang mengambil alih. Surga Kaisar Titan yang bodoh itu. Bagaimanapun, mereka terlalu lemah sekarang, dan semua dunia abadi memandang rendah mereka. Jika mereka berani menyerang sistem planet Megaplexus kita, itu akan menjadi provokasi langsung dari surga Megaplexus. Dan tidak mungkin surga Megaplexus akan membiarkan mereka mengamuk. Rektor Agung mempertimbangkan hal itu, dengan mempertimbangkan hubungan baiknya dengan dunia abadi di atas. Sementara itu, pemandangan serupa terjadi di sistem planet lain yang terpengaruh, seperti sistem planet Coiling Arc dan kejelasan tertinggi. Semua lokasi tersebut mengirimkan pemberitahuan ke langit di atas mereka. Di lokasi tersembunyi di kedalaman ruang angkasa, pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut melihat pertempuran epik yang sedang berlangsung dan berkata, "Rektor demi Immortal, apakah Anda melihat ini?" Pertempuran akhirnya dimulai. Siapa yang pernah menduga bahwa Yangki akan sekuat ini? Dia melampaui saya dalam segala hal. Setelah semua kemajuan kultivasi saya di Myriad Worlds Monarch Chart, saya berpikir bahwa saya akan dapat membawanya. Tapi dia berkembang lebih dari yang saya lakukan. Dia tahu bahwa jika dia terlibat dalam pertempuran, dia akan dibunuh tanpa bayang-bayang keraguan. Dibandingkan dengan tentara abadi atau iblis-iblis, dia tidak lebih dari seekor semut. Sambil menggertakkan giginya, Kanselir demi Immortal menjawab, "Sialan. Saya tidak percaya Yangki telah mencapai level itu. Dia bahkan mampu bersaing dengan dunia abadi di atas." Dikatakan demikian, surga Kaisar Titan sangat besar. Tidak mungkin dia bisa bertahan selamanya. Kami masih akan mendapatkan kesempatan kami. Tidak, kami tidak cocok untuknya sekarang. Jika kita ingin membunuhnya, aku harus mendapatkan kendali penuh dari Myriad Worlds Monarch Chart.
Dan Anda harus pergi ke dunia abadi di atas dan mencari kesempatan Anda untuk mewarisi inti ajaran dan doktrin dari salah satu pemimpin mereka. Pemuda itu menghela napas. Mengingat seberapa kuat Yang Qi, saya akan mengatakan bahwa bahkan jika dunia abadi terus mengirim orang melawan dia, dia masih akan bertahan. Bagaimanapun, dia selalu bisa mundur ke neraka Mahanata. Ini tidak seperti dunia abadi akan bertarung di sana. Bahkan penguasa surga Kaisar Titan tidak akan berani melakukan itu. Yang Qi pintar, dan selalu membiarkan jalan mundur terbuka. Kerajaan di neraka Mahanata adalah tempat yang sempurna untuk kembali. Saat ini, dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Dan semakin banyak makhluk abadi yang dia bunuh dalam pertempuran, semakin banyak sumber daya yang dia bangun untuk budidayanya sendiri. Setelah pertarungan ini berakhir, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan kita tidak akan memiliki harapan untuk mengejarnya. Ayo pergi. Kami tidak memiliki peluang untuk mendapatkan apapun dari situasi ini. Tapi ini adalah kesempatan yang bagus. Kanselir demi immortal jelas tidak ingin mundur. Tidak, itu cara yang baik untuk terbunuh, itu saja. Kami tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menangani Yang Qi sekarang. Ayo pergi, sebelum terlambat. Gong. Sementara itu, suara bel bergema di medan perang, dentang yang dipenuhi dengan kesalehan tanpa kematian. Itu adalah barang dewa. Batalion budak iblis telah menderita korban lebih dari 1 juta tentara, dan pasukan iblis-iblis tampaknya semakin bertambah banyak. Pada titik ini, para ahli top di batalion akhirnya menggunakan item dewa dengan harapan membunuh Yang Qi dan merebut kemenangan. Seorang tentara muncul, seorang pemuda bertubuh kekar dengan baju zirah yang bersinar. Bahunya tampak cukup lebar untuk menopang gunung, dan matanya seperti lautan terdalam. Di tangannya ada lonceng tembaga besar, yang saat ini bergetar setelah dipukul. Lonceng dari Titan Duel, teriak pemuda itu. Menatap Yang Qi, dia melanjutkan, menyerah, iblis-iblis. Jika tidak, Anda akan menyesali apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya Titan First Dragon, klan kekaisaran dan jenderal di batalion ini. Item dewa ini dirancang untuk menghancurkan gerombolan iblis-iblis. Saya telah menggunakannya untuk membunuh lebih banyak iblis-iblis daripada yang bisa Anda hitung. Dan kamu selanjutnya. Titan First Dragon ini tampaknya tidak lebih lemah dari Immortal Officer Valen Red. Dia setidaknya adalah penghancur pikiran tahap ketiga, yang pikirannya bisa menjelma sebagai dunia. 1000 dunia. Dia berkedip, dan dunia melesat keluar dari matanya, terjalin, tumpang tindih, dan menyebabkan suara kisi memekakkan telinga yang dipenuhi dengan kesalehan bergema. Seketika, dia menjadi fokus dari seluruh medan perang. Beberapa saat yang lalu, Yang Qi telah menggunakan ular tua Primal Chaos untuk mengkonsumsi lebih dari 100.000 tentara dan komandan surgawi, memberinya akses ke konglomerasi kekuatan besar yang tidak dapat disempurnakan dan diserap dalam waktu singkat. Kekuatan yang terus mengalir ke dalam dirinya memungkinkan dia untuk memanggil iblis-iblis dalam jumlah yang lebih besar. 10 miliar, 100 miliar, iblis-iblis mengalir keluar dari neraka dan ke medan perang, menciptakan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan batalion budak iblis sepenuhnya. Banyak tentara di batalion budak iblis sudah gemetar ketakutan, dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka ingin kembali ke dunia abadi, tetapi tahu mereka tidak bisa. Mengingat keadaan pertempuran saat ini, tampaknya mungkin seluruh batalion mereka akan musnah. Ketika Yang Qi melihat Titan First Dragon dan Bell of the Dueling Titannya, sedikit senyum muncul di wajahnya, dan dia tahu bahwa momen kritis dalam pertarungan telah dimulai. Bersiap untuk mati, dia berkata. Kemudian dia sekali lagi mengaktifkan segel Legiun Dewa. Surga surgawi, bumi terestrial, alam semesta dahulu kala tindakan para dewa, nasib Tuhan yang berdaulat. Dalam sekejap mata, kekuatan melonjak melaluinya dan dia meledak menjadi api. Ular tua kekacauan utama menghilang. Portal neraka menghilang. Tidak ada lagi iblis-iblis yang dipanggil. Yang Qi menjadi api yang menyala terang yang menyebar untuk menutupi area seluas beberapa lusin kilometer. Anehnya, api itu sebenarnya tidak memancarkan panas dan terlihat sangat mirip bunga. Kekacauan primordial muncul di dalamnya, serta sensasi harapan kuat yang memenuhi semua orang yang hadir dengan antisipasi untuk masa depan. Yang Qi telah menjadi bunga yang hanya dimiliki oleh dewa kuno. Itu adalah harapan yang diwujudkan sebagai bunga, bunga api, nyala bunga. Itu adalah manifestasi berikutnya dari roda takdir. Api harapan. Api menembus berbagai dunia, bersinar dengan harapan legiun dewa kuno, dipenuhi dengan cahaya dan cahaya, serta dentuman berkah. Titan First Dragon bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Flame of Hope menusuk pertahanannya dan kemudian ke dadanya. Dalam sekejap mata, segala sesuatu tentang dia telah dihapus.
Esensinya, kekuatannya, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, ususnya, dan bahkan lautan energinya. Semuanya hilang, hanya menyisakan sekam tubuh abadi. A3, teriaknya, tersandung ke belakang, matanya bersinar tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seni energi apa itu? Hanya satu gerakan yang menembus 1000 duniaku. RIIIP. Api harapan melesat melewatinya, lalu berputar kembali. Kepalanya terlepas dari bahunya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kekuatan murni yang dibakar oleh api harapan. Kemudian, lonceng Titan Duel jatuh ke kedalaman api. Item dewa yang luar biasa, kata Yang Qi. Flame of Hope membakar item dewa itu, memakan dewa yang melampaui Chiliocosm Mirror dan Golden Well of Nirvanic Extinction beberapa kali lipat. Lebih banyak kesalehan tanpa kematian mengalir ke Yang Qi. Saatnya untuk terobosan. Urutan ke-8 universal demi immortal. Batalion Budak Iblis, akhirmu sudah dekat. Sekarang keluarlah dari dunia fana. Item Dewa Titan First Dragon, Bell of the Dueling Titan, bukanlah item dewa yang lebih rendah. Itu adalah barang dewa yang umum. Itu berarti benda itu memiliki 10 kali lipat jumlah kesalehan sebagai item yang lebih rendah, dan jauh lebih kuat. Abadi yang lebih lemah bahkan tidak akan bisa menggunakan sesuatu seperti itu, dan akan benar-benar berakhir terbunuh oleh prosesnya. Yang kita tahu betul betapa menakjubkannya benda dewa ini. Itulah sebabnya, begitu itu muncul, dia sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia menyerang dengan kecepatan kilat, seperti elang yang jatuh ke kelinci, kecuali dengan kekuatan Dewa Naga. Itu adalah serangan mematikan yang sifatnya paling kejam, dan mengingatkan pada kejadian bertahun-tahun yang lalu ketika dia telah mengalahkan seorang Floodwim hitam dengan satu pukulan. 1. Dalam duel langsung, Titan First Dragon sama sekali bukan tandingannya. Bagaimanapun, Yang Qi jauh lebih kuat daripada dia di Myriad Worlds Monarch Chart, di mana dia telah mengalahkan Immortal Officer Valen Red dan mengambil item dewanya. Titan First Dragon lebih kuat darinya, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadikannya tandingan Yang Qi. Titan First Dragon turun dari dunia abadi dengan item dewa yang dirancang untuk menghancurkan iblis-iblis. Tidak pernah dalam mimpi buruknya yang paling liar yang bisa dia bayangkan dia akan menjadi debu dengan satu serangan dan item dewanya direnggut. Itu terjadi begitu cepat sehingga banyak penonton merasa kepala mereka berputar. Namun, pertempuran berlanjut di sebagian besar tempat, dengan iblis-iblis dan tentara batalion budak iblis saling membantai dalam jumlah besar. Dan bahkan setelah Titan First Dragon meninggal, para prajurit dari batalion budak iblis terus mengalir ke dunia bawah. Jelas, Kaisar Langit Titan masih belum siap untuk mundur. Adapun pasukan Crack yang dipimpin oleh Titan First Dragon, mereka menyerang dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka tahu bahwa, mengingat Yang Qi telah membunuh Titan First Dragon, jika mereka tidak membalas kematian, mereka akan dieksekusi. Lagi pula, mereka semua bukan siapa-siapa di dunia abadi dan akan dihukum berat untuk kesalahan sekecil apapun. Dia membunuh Jenderal Titan First Dragon. Dan dia mengambil lonceng dari duel Titan. Kita harus membunuh iblis jahat ini. Jika kita kembali ke dunia abadi tanpa kepalanya, kita akan dihukum berat. Kamu benar, bergabunglah dan serang dia. Jika tidak, kita tamat. Titan First Dragon adalah anggota klan kekaisaran, jadi kematiannya akan menjadi masalah besar. Bunuh dia. Prajurit hantu prajurit surga. Lukisan pengorbanan abadi. Tanpa ragu-ragu, mereka bergegas maju dan menyerang Yang Qi. Jutaan dan jutaan tentara surgawi membentuk barisan dan mengeluarkan senjata dewa saat mereka mendekat. Salah satu benda yang sangat kuat adalah lukisan yang menggambarkan pengorbanan dan asimilasi makhluk abadi. Lukisan pengorbanan abadi. Apa? Pikir Yang Qi. Lukisan pengorbanan abadi. Saya ingat klan aristokrat di sini di dunia fana yang memiliki seni energi seperti itu. Klan apa itu? Klan Gu. Siapa sangka aku akan melihat benda ini lagi. Jadi, ini adalah versi lengkapnya. Untungnya, saya menempatkan klan Gu di tempat mereka. Benda ini sebenarnya sangat kuat. 2. Yang Qi melirik tanpa ekspresi pada pasukan yang datang, lalu mengalihkan perhatiannya ke kesengsaraan yang terbentuk di atas kepala. Ini adalah kesusahan tingkat ke-8, yang akan berakhir dengan dia mencapai tingkat demi immortal universal. Saat terbentuk, langit dan bumi berubah dan kekacauan utama menyebar. Dalam sekejap mata, planet yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya sangat besar dan sangat tangguh. Pada awalnya, planet-planet itu kosong dan tidak memiliki kehidupan. Tetapi dalam beberapa saat, mereka menumbuhkan gunung, lautan, energi roh, dan kekuatan. Mereka dengan cepat menjadi font kehidupan yang indah, tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan keajaiban alam.
Karena pertempuran antara iblis-iblis dan batalion budak iblis, banyak planet di sekitarnya telah menjadi puing-puing. Tapi sekarang Yang Qi menembus ke tingkat demi immortal universal, kesengsaraan itu sendiri menggantikan planet-planet itu. Faktanya, ada 100 kali lebih banyak planet daripada sebelumnya. Ada ratusan miliar dari mereka, dan setelah kesengsaraan berlalu, mereka akan tetap menjadi tempat di mana makhluk hidup dapat berkembang. Dan mereka juga akan menjadi sangat berguna untuk bertahan melawan invasi musuh di masa depan. Planet-planet yang turun juga memengaruhi batalion budak iblis, dan banyak prajurit yang menyerbu ke arah yang Qi dihancurkan oleh mereka. Itu adalah kesengsaraan surgawi dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petir dalam jumlah besar menyebar, menyerang Yang Qi dengan kekuatan luar biasa. Kekuatan bumi, air, api, dan angin menyerangnya, dan sejumlah makhluk abadi terbang ke arahnya dalam serangan bunuh diri. Dao surga hancur, dan sinar kosmik menabraknya. Namun, pada akhirnya dia hanya menyerap kekuatan dan memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Bahkan ada surga setan yang hadir, tetapi dia mengasimilasi mereka semua. Yang Qi melangkah ke level demi immortal universal. Itu adalah level penting, dan hambatan dalam level demi immortal yang menyeluruh. Ketika pembudidaya biasa mencapai titik itu, mereka dapat memetik bintang dan merebut bulan, melakukan pengalihan astral, memindahkan planet, mengatur formasi mantra besar-besaran, membuat sistem planet, dan melepaskan banyak aspek Dao keabadian. Tetapi mengingat Yang Qi menerobos dengan 840 juta partikel dan gen yang sempurna, kemampuannya tidak dapat dijelaskan dengan istilah biasa. Aliran energi besar-besaran saat ini membungkusnya. Matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya melayang di sekelilingnya, dan darah kesatuan dewanya melonjak, naik ke tingkat 2/10.000. Setiap kemajuan Blood of the One God membutuhkan lusinan, atau bahkan ratusan kali kekuatan dan kesalehan dari langkah sebelumnya. Lebih banyak transformasi tanpa kematian terjadi di Yang Qi. Retakan, kegentingan, 140 juta partikel terakhir di dalam dirinya menjadi Draco Mammoth. Mereka adalah Mega Mammoth, kecuali ditutupi dengan sisik dan dengan tanduk melengkung di kepala mereka. Mereka seperti mamut, tapi tidak. Mereka seperti naga, tapi tidak. Dan mereka berdenyut dengan kekuatan ilahi yang berasal dari zaman kuno. Kemampuan ilahi Draco Mammoth melampaui kemampuan Mega Mammoth berkali-kali. Mereka bisa melintasi ruang angkasa, memindahkan planet, menembus pesawat, dan menghabiskan kekosongan. Mereka seperti dewa naga dengan kekuatan dewa yang sangat besar dan tak terkalahkan. Dia sekarang memiliki 840 juta partikel Draco Mammoth, semuanya terjaga. Kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka sekarang sangat luar biasa sehingga bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menandinginya. 18 portal neraka, 24 portal neraka, 36 portal neraka. Majulah, penghancur iblis-iblis. Gemuruh. Dia mengangkat tangannya lebar-lebar dan kesengsaraan surgawi dihancurkan. Kemudian, satu demi satu portal neraka muncul, dan iblis-iblis keluar dari mereka, pasukan yang jauh melampaui batalion budak iblis. Aura menyebar membuatnya tampak seperti neraka telah datang ke pesawat fana ini. Iblis-iblis penghancur dari segala jenis muncul. Asura, ular raksasa, dewa iblis kehancuran, orang neraka, diktator iblis Bleachbone. Saat mereka muncul dan membentuk barisan, mereka diberkati oleh keterampilan dewa purba, menyebabkan mereka melolong sekuat tenaga dan menerjang menuju batalion budak iblis, mata mereka menyala merah cerah. Sekarang Yang Qi adalah demi immortal universal, dia bisa memanggil demon lisers iblis-iblis, yang benar-benar abadi. Dalam satu napas waktu, kecakapan bertarung dari batalion budak iblis dicocokkan. Faktanya, iblis-iblis yang lahir di neraka memiliki gen yang membuat mereka lebih kuat dari para prajurit dan komandan surgawi. Medan perang dilemparkan ke dalam kekacauan. Kedua belah pihak saling menabrak, dan pertempuran sengit yang mengejutkan pecah. Darah jatuh seperti hujan, menciptakan pemandangan yang paling mengejutkan. Invasi lama ke neraka euforia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Jutaan dan jutaan iblis-iblis dan tentara surgawi jatuh, dan mayat mereka langsung masuk ke kerajaan di neraka Mahanata, di mana mereka menumpuk seperti gunung. Itu sebenarnya pemandangan yang menakutkan bahkan untuk kakak sulung, kakak kedua, dan yang lainnya. Tak lama kemudian, tentara batalion budak iblis dilanda ketakutan yang luar biasa. Mereka berpikir, merasakan keabadian, tidak seperti iblis-iblis yang dipanggil, yang benar-benar tidak peduli jika mereka mati dan akan bertarung dengan kegilaan yang gila. Para prajurit surga dikutuk dengan lingkaran cahaya kutukan, sementara iblis-iblis diberkati, membuat mereka lebih kuat dari biasanya.
Bagaimana para prajurit bisa bertarung dalam kondisi seperti itu? Gelombang pertempuran telah mencapai titik di mana satu iblis-iblis dapat membantai 10 tentara batalion budak iblis sebelum jatuh. Mulai serangan balasan, Yang Qi berteriak, panggilan trompet bergema dan genderang perang dipukul. Spanduk melambai dan darah melonjak. Sepertinya masa lalu, sekarang, dan masa depan gemetar karena kekuatan itu semua. Saat iblis-iblis maju, para prajurit dan komandan surgawi tidak berdaya untuk melawan dan mulai jatuh seperti lalat. Itu adalah pukulan besar bagi dunia abadi, bencana dan penghinaan mutlak. Jutaan tentara surga jatuh, mayat mereka berjamaah dewa ke planet-planet di bawah, ke neraka Mahanata, dan bahkan ke tungku surga dan bumi Yang Qi. Dia akan menggunakan kekuatan mereka untuk mendukung sistem planet Sage Monarch, dan membuat dirinya lebih kuat. Kabur. Akhirnya, para penjajah kehilangan hati. Mereka melarikan diri seperti lebah dari sarang yang jatuh, tidak menuju ke dunia abadi, tetapi ke segala arah. Mereka tahu bahwa kembali ke tempat asal mereka akan berarti kematian. Sebaliknya, mereka akan menemukan tempat di dunia fana di mana mereka dapat membangun otoritas dan menjadi penguasa dengan hak mereka sendiri. Mungkin mereka tidak akan pernah mencapai kemajuan kultivasi, tetapi setidaknya mereka tidak akan mati. Tentara dunia abadi telah sepenuhnya dialihkan. Saat Yang Qi mencapai tingkat demi immortal universal, dia menjadi mampu memanggil penghancur iblis-iblis. Dan ketika dia memberkati mereka dengan Arya surgawi abadi, mereka menjadi semakin menakjubkan. Hanya butuh beberapa saat bagi batalion budak iblis ini untuk benar-benar hancur. Tidak ada seorang prajurit pun yang mampu melawan iblis-iblis yang sekarang hadir, dan hasil dari konflik tersebut adalah kesimpulan yang sudah pasti. Batalion budak iblis dari dunia abadi telah hancur. Yang Qi akan menghancurkannya menjadi pancake, lalu membuatnya menjadi abu. Mata tuannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemanapun dia melihat, dia mengunci anggota batalion budak iblis. Jeritan terdengar satu demi satu. Lubang besar telah dibuat di surga, dan beberapa prajurit mulai menginjak-injak satu sama lain sampai mati dalam upaya mereka untuk mencapai portal mereka dan melarikan diri kembali ke dunia abadi. Perbaiki surga, Yang Qi berkata dengan paksa. Dao surga memiliki belas kasihan, gunakan kekuatanku untuk memperbaiki brankas surga, potong makhluk abadi di atas. Hukum kemahadewaan yang kompleks meledak dan energi paleo kekacauan awal meletus, mengisi lubang di atas. Adapun para prajurit yang melarikan diri melalui mereka terbunuh, disegel di dalam energi seperti lalat dalam damar. Yang Qi sedang memperbaiki surga. Akibatnya, tidak mungkin bagi prajurit dan komandan surgawi dari Kaisar Surga Titan untuk turun. Secara umum, hukum magis yang paling penting akan mencegah makhluk abadi turun ke dunia yang lebih rendah. Kaisar Surga Titan telah membuka paksa lorong-lorong, suatu tindakan yang membutuhkan pengeluaran tenaga yang besar. Sekarang, Yang Qi menggunakan energi Paleo Chaos untuk mengisi lubang-lubang itu dan menutupnya rapat-rapat. Prosesnya berlangsung selama beberapa hari, selama waktu itu iblis-iblis melacak sebanyak mungkin tentara yang tersisa. Pada akhirnya, Yang Qi menyegel surga dengan erat, menambahkan kesalehan tanpa kematian dan menciptakan banyak formasi mantra mematikan juga. Adapun Forwild, Central Planetary River, dan sistem planet Sage Monarch secara keseluruhan, mereka semua telah rusak parah dalam pertempuran. Tapi sekarang mereka berubah. Lebih banyak planet yang lahir, menambah masuknya dari kesengsaraan surgawi. Dan banyak planet dirangkai menjadi formasi dewa. Seiring berjalannya waktu, formasi dewa yang lebih kecil kemudian dikumpulkan bersama untuk membentuk formasi dewa yang lebih besar dan menyeluruh. Ratusan miliar planet tergantung di sana, terbungkus rapat sampai ke tepi Dark True Void. Sistem planet ini tidak lagi tampak sunyi dan sia-sia, seperti sebelumnya. Sistem planet Yorewild adalah sesuatu dari masa lalu, dan satu-satunya yang tersisa adalah sistem planet baru Yang Qi, yang dia ciptakan sendiri. Sistem planet Sage Monarch telah bangkit. Sikap pertama dari tangan satu dewa adalah penciptaan, dan dia menggunakannya untuk efek penuh sekarang. Setiap planet dipenuhi dengan energi roh, dan fitur medan yang indah dapat dilihat di mana-mana. Semua individu yang berlatih kultivasi di sini akan menganggap tempat itu sebagai tanah yang diberkati. Tumpukan mayat abadi telah jatuh ke berbagai planet, memungkinkan ruang abu-abu mereka menjadi penuh dan kuat. Selanjutnya, seluruh sistem planet Sage Monarch dipenuhi dengan energi abadi, membuat tempat itu tampak seperti dunia abadi skala kecil. Sementara itu, pasukan iblis-iblis menyebar di sepanjang tepi Dark True Void, mendirikan pangkalan dan garnisun dan menjaga semuanya dalam urutan yang sempurna. Pasukan iblis-iblis benar-benar berbeda dari batalion budak iblis.
Yang terakhir diganggu dengan pertikaian yang mematikan dan umumnya terpecah. Tetapi iblis-iblis sepenuhnya setia kepada Yang Qi dan memiliki segala macam tugas sehari-hari seperti patroli dan pelatihan. Mereka juga berdoa kepada Yang Qi, menyampaikan iman mereka kepadanya. Tak lama kemudian, debu mengendap. Hari-hari berlalu saat Yang Qi memperbaiki surga dan terus memperkuat sistem planetnya. Setelah menghancurkan sistem planet Kaisar Titan, ia menciptakan dunia abadi skala kecilnya sendiri, yang lingkungannya menyaingi sistem planet Megaplexus atau Coiling Arc. Segera, para jenius top akan bangkit. Lagi pula, tempat itu juga merupakan kuburan abadi. Kamu bisa keluar sekarang, kata Yang Qi melalui kehendak dewa, berbicara kepada mereka yang berada di kerajaannya di neraka Mahanata. Itu termasuk klannya, budak dari mantan kolega Kaisar Titan, dan banyak pengikut saleh dari Empat Liar. Pada saat ini, semua orang yang telah menyaksikan pertempuran besar antara iblis dan makhluk abadi yakin sepenuhnya bahwa Yang Qi adalah pemimpin mereka, dan akan berdoa kepadanya dari siang hingga malam di sini. Kekuatan Yang Qi dari God Mammoth penghancur neraka telah meningkat dan menjadi lebih murni, dan dia sekarang memiliki lebih banyak darah dari satu dewa. Kesengsaraan abadi telah berlalu, Yang Zan menghela nafas. Apa yang kita lakukan sekarang? Kier Kaisar Surga Titan menderita kerugian besar. Bagaimana jika mereka mengirimkan kekuatan yang lebih kuat untuk menebusnya? Mereka tidak akan melakukannya, kata Titan Duelbringer. Titan Emperor Heaven dikelilingi oleh bahaya di semua sisi. Banyak dunia abadi lainnya ingin menyerang mereka, dan mereka hampir tidak memiliki tenaga yang cukup. Penguasa dunia abadi menghabiskan seluruh waktunya dalam pertemuan. Dan mengingat apa yang baru saja terjadi pada batalion budak iblis ini, mereka bukan tandingan tuanku sekarang. Mereka tidak bisa lagi membuang umpan meriam untuk kita, dan tidak mungkin mereka mengirim pasukan crack. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyia-nyiakan upaya apapun pada situasi kecil di sini di dunia bawah. Kemungkinan besar, mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini. Jangan tanya, jangan bilang. Tapi mereka jelas akan mengawasi setiap makhluk abadi yang naik, dan membunuh siapapun yang mereka anggap mencurigakan. Jadi begitulah, kata Yang Qi. Apakah Anda mengatakan bahwa, ketika saya naik, saya harus pergi ke surga Kaisar Titan, tidak bisakah aku pergi ke dunia abadi lainnya? Sejak zaman kuno, Kaisar Surga Titan telah menyimpan energi abadi reaktif dalam sistem planet di sekitar kita. Siapapun yang lahir di sini, yang kemudian naik, akan pergi ke surga Kaisar Titan. Ini adalah hukum magis yang tidak bisa diabaikan. Tapi jangan lupa, tuanku, mengingat kekuatan dan kemampuan Anda, dunia abadi di atas pasti akan mendeteksi Anda jika Anda pergi ke sana. Dan satu-satunya cara untuk pergi ke dunia abadi lainnya adalah pergi ke surga Kaisar Titan terlebih dahulu. Itu bagus bahwa Titan Duelbringer ada di sini untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Meskipun banyak teks Taois kuno di dunia fana memiliki sebagian deskripsi dan penjelasan tentang hal-hal ini, mereka jelas tidak dapat menandingi apa yang diketahui oleh seorang utusan abadi. Dunia abadi dapat berubah setiap hari, dan jumlahnya sebanyak butiran pasir abadi di alam semesta. Selanjutnya, dunia abadi lahir dan mati terus-menerus. Semua orang tahu, beberapa entitas yang maha kuasa dapat turun dan melenyapkan surga Kaisar Titan kapan saja, menggantikannya dengan dunia abadi yang berbeda. Tunggu sebentar, kata kakak sulung. Anda mengatakan bahwa jika saya naik, saya benar-benar harus pergi ke surga Kaisar Titan, bukankah itu akan menjadi hukuman mati? Dan mengingat guru kita naik baru-baru ini, apakah menurut Anda tindakan kita bisa merugikan dia? Tidak ada pilihan selain surga Kaisar Titan. Beberapa dari apa yang terjadi setelah Anda naik tergantung di mana Anda berakhir. Beberapa lokasi di sana jarang penduduknya. Jika Anda berakhir di suatu tempat seperti itu, maka selama Anda tidak mengganggu hukum alam dunia abadi dengan bekerja pada tubuh abadi Anda, tidak ada yang akan memperhatikan Anda. Tetapi jika Anda berakhir di daerah padat penduduk, orang-orang pasti akan memperhatikan Anda dan Anda akan segera ditangkap. Kakak sulung mengerutkan kening lebih dalam. Jadi saya bisa pergi ke dunia abadi, tetapi saya tidak bisa membentuk tubuh abadi atau memajukan basis kultivasi saya. Betul sekali. Menurut hukum kekaisaran, siapapun yang naik ke dunia abadi dan membentuk tubuh abadi harus pergi ke pengadilan untuk mendaftar. Secara teoritis, Anda bisa saja tidak mendaftar. Tetapi jika Anda melakukan itu, kemudian membentuk tubuh abadi, Anda akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Anda tidak hanya harus menghadapi kesengsaraan yang mematikan, tetapi awan yang terbentuk di atas Anda akan terlihat dari jarak yang sangat jauh. Tidak mungkin untuk tetap bersembunyi.
Aturan itu tidak hanya memengaruhi orang yang naik, bahkan penduduk asli yang lahir dan besar di dunia abadi harus pergi dan mendaftar ketika mereka membentuk tubuh abadi. Meskipun jaringan hukum mistis di dunia abadi tidak seketat yang ada di sini di sistem planet Sage Monarch, itu masih ada. Dalam banyak hal, dunia abadi beroperasi pada struktur kekuatan negara yang terpusat, seperti kerajaan manusia. Aku mengerti, kata Yangki. Kakak sulung, jangan naik untuk saat ini. Hanya bekerja untuk membangun kekuatan abadi Anda dan mengembangkan seni energi kelas dewa Anda. Mempertimbangkan semua makhluk abadi yang saya bunuh, Anda harus memiliki banyak sumber daya untuk menjaga kultivasi Anda tetap berjalan. Selain itu, membentuk tubuh abadi di surga Kaisar Titan sebenarnya akan membuang-buang potensi Anda. Setelah basis kultivasi saya sedikit lebih tinggi, saya berharap dapat menembus ke surga Tusita dan menggunakan hukum magis mereka untuk tujuan itu. Tentu saja, jawab kakak sulung. Siapa yang menginginkan tubuh abadi dari surga Kaisar Titan yang jelek? Saya sepenuhnya mengandalkan Anda untuk segalanya, saudara junior. Anda tahu, fakta bahwa Anda mengalahkan pasukan dari dunia abadi benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pasti akan ada kisah epik yang ditulis tentang ini. Itu akan menjadi mitos yang akan bertahan selamanya. Sekarang kita perlu fokus untuk menaklukkan sistem planet lain. Mengapa Anda tidak membiarkan kami kakak-kakak melakukan itu untuk Anda? Beri kami masing-masing pasukan iblis-iblis, dan kirim kami untuk memperluas jaringan hukum mistis Anda. Invincible Society dapat menaklukkan dunia, dan tidak akan ada orang yang dapat menghalangi jalan kita. Saya setuju, kata Yangki sambil mengangguk. Bagaimana kalau aku memberi kalian masing-masing pasukan 10 miliar iblis-iblis, dan 100 penghancur iblis-iblis itu seharusnya lebih dari cukup untuk kampanye. Sempurna, kata Meng Safan, pembunuh terbesar dari mereka semua. Siapapun yang menolak untuk tunduk pada aturanmu akan dibantai sampai orang terakhir, saudara muda. Iman hanya datang dengan harga darah dan api. Kakak ketujuh penatua benar, kata pedang 17. Anda membutuhkan darah dan api untuk mendapatkan iman. Begitulah cara legiun para dewa dilahirkan, dan itulah satu-satunya cara untuk mengembangkan kesalehan tanpa kematian. Sekitar waktu ini, penghancur iblis-iblis terbang dan berlutut di depan Yangki. Pak, rektor tertinggi telah datang dari Megaplexus, Coiling Arc, kejelasan tertinggi dan sistem planet lainnya. Mereka ingin memberikan salam, dan ingin mendiskusikan hal-hal dengan Anda yang berkaitan dengan keputusan dari dunia abadi. Oh, Yangki membuka mata tuannya dan melihat ke dalam Dark True Void yang mengelilingi sistem planetnya di semua sisi. Apa yang dia lihat adalah lorong-lorong yang berkilauan dengan cahaya abadi, menunjukkan bahwa ada makhluk abadi di dalamnya. Namun, mereka tidak berani masuk begitu saja tanpa undangan. Mengingat Yangki telah mengusir batalion budak iblis dan menyegel kubah surga di atasnya, berita tentang perbuatannya telah menyebar seperti api. Sistem planet lain telah mengirim kabar ke langit di atas mereka, menanyakan arah tentang apa yang harus dilakukan. Mempertimbangkan bahwa Yangki seorang diri telah mengalahkan seluruh pasukan tentara dan komandan surgawi, wajar saja jika dunia abadi lainnya akan mengarahkan rektor tertinggi dari perguruan tinggi fana mereka untuk pergi memberi hormat. Yah, saudara muda, kata kakak sulung, siapa yang mengira bahwa para rektor tertinggi akan datang untuk memberikan penghormatan mereka begitu cepat? Mereka pasti sudah menduga bahwa Anda sedang mempertimbangkan untuk memusnahkan mereka. Apakah Anda akan melihat mereka? Yangki berpikir sejenak, lalu berkata, itu akan menjadi langkah yang salah untuk menolak mereka menjadi penonton. Hal yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah bahwa semua sistem planet memiliki dunia abadi yang mendukungnya. Dan dunia abadi itu semuanya lebih kuat dari Titan Emperor Heaven. Jika saya menyinggung mereka semua, dan mereka bergabung untuk mengepung kami tidak akan bisa melawan. Sebenarnya, kita sebenarnya sangat lemah sekarang. Benar, saya tak terkalahkan di antara sistem planet dunia fana, dan saya dapat dengan mudah menghancurkannya dan melembagakan jaringan hukum mistik saya sendiri. Tapi sejujurnya, itu bukan tujuan yang sangat realistis. Bagaimana jika kamu meminta mereka untuk membentuk aliansi, dengan kamu sebagai pemimpinnya? Kata kakak sulung. Kemudian Anda bisa bernegosiasi untuk membagi kekuatan iman dari sistem planet dengan mereka. Bahkan jika Anda hanya mendapat 1% dari iman, itu masih banyak. Anda juga dapat menuntut agar sistem planet lain menawarkan Anda upeti setiap tahun, dan para jenius top mereka harus bergabung dengan Sage Monarch Collegium. Akhirnya, semua orang akan datang untuk melihat Sage Monarch Collegium sebagai tanah suci tertinggi untuk kultivasi. Aku suka ide itu, kakak sulung. Yangki berkata, tersenyum setuju pada kakak sulung. Ini benar-benar menunjukkan betapa berpengalamannya Anda.
Seperti kata pepatah, jahe semakin tua semakin pedas. Baiklah, saya akan memanggil rektor tertinggi dan membicarakan hal-hal dengan mereka. Ada jutaan demi jutaan sistem planet di dunia fana, dan setidaknya ada beberapa ribu di sekitar kita. Saya dalam posisi yang solid sekarang, jadi mereka sebaiknya bersedia menawarkan beberapa konsesi. Jika itu yang terjadi, saya akan menghancurkan satu atau dua sistem planet untuk membuktikan kemampuan saya. Lagi pula, dengan kerajaan saya yang menetap di neraka Mahanata, saya selalu memiliki cadangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami jelas harus memanfaatkan momen ini. Anda membuat kesan besar dengan menghancurkan prajurit dan komandan surgawi Kaisar Surga Titan. Akan sangat disayangkan jika tidak menggunakan modal yang telah Anda peroleh. Ada beberapa ribu rektor tertinggi berkumpul di Dark True Void, ditemani oleh berbagai ahli. Mereka semua sedang melihat sistem planet Sage Monarch, dengan jaringan padat planet berkilauan dan kekuatan abadi yang melonjak. Mereka semua tampak ketakutan. Apa yang mereka temukan sangat penting adalah kastil-kastil besar yang telah didirikan di perbatasan Dark True Void. Mereka tampak kuno, dan berdenyut dengan energi iblis. Yang lebih mengerikan lagi, mereka dikerubungi oleh iblis-iblis, termasuk para penghancur yang menakutkan. Mata berkedip ketakutan, Rektor Agung Coiling Arc berkata, Rektor Agung Megaplexus, apa yang harus kita lakukan? Yang Ki itu pasti putra Raja Neraka. Dia kuat sendiri, tapi lihat pasukan iblis-iblis ini. Dan semuanya mempersembahkan iman kepadanya melalui doa. Jika kita bisa melakukan hal yang sama, basis kultivasi kita akan maju dengan pesat. Rektor Agung Megaplexus menggelengkan kepalanya. Yang Ki jelas melampaui apapun yang pernah dilihat dunia fana sebelumnya. Dia adalah tipe jenius yang hanya ada di masa lalu. Ini bukan masalah sederhana memiliki garis keturunan dewa. Fakta bahwa dia mengalahkan tentara dari surga Kaisar Titan hanya menunjukkan bahwa dia tak terkalahkan di dunia fana. Rektor tertinggi kejelasan tertinggi adalah seorang lelaki tua dengan janggut tipis yang mengalir dan sikap makhluk transenden. Terlihat sedikit menghina, dia mendengus dingin dan berkata, mungkin dia tak terkalahkan, mungkin juga tidak. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di dunia fana. Saya tahu tentang orang-orang tua tertentu yang mendirikan kerajaan mereka sendiri dan menolak untuk naik. Mereka adalah tipe orang yang menggunakan item dewa, dan pasti bisa menangani dunia abadi. Apakah Anda benar-benar berpikir Yang Ki melakukan semua itu sendiri? Mengingat kita di sini untuk bernegosiasi dengannya, jangan terlihat takut. Kami datang dengan dekrit dari dunia abadi. Kita harus terikat bersama dalam semangat dan tindakan. Kalau tidak, dia akan membawa kita keluar satu persatu. Saya menolak untuk percaya bahwa jika kita tetap bersama, dia akan berani menyinggung kita. Dia tidak akan pernah melangkah lebih jauh untuk menyerang sistem planet kita. Ingat, semua kolegium kita didukung oleh dunia surgawi. Ya, kata rektor tertinggi lainnya. Seperti yang kita semua tahu, kita di sini dengan keputusan dari dunia abadi di atas. Tujuan kunjungan hari ini adalah untuk bernegosiasi dengan Yang Ki dan memastikan dia tidak menyerang sistem planet kita. Kami berada dalam posisi yang lemah, dan dia adalah tipe yang kejam dan tanpa ampun yang akan membantai orang-orang seperti Sabit Rami. Tidak mungkin salah satu dari kita bisa melawannya. Ingat saat dia memberontak dia menghancurkan rektor tertinggi kolegium Kaisar Titan dan memakukannya ke sebuah pilar, di mana dia mengalami siksaan yang membakar siang dan malam. Kemudian dia membersihkan seluruh sistem planet. Yang mengatakan, kita tidak bisa membiarkan diri kita diintimidasi olehnya. Anda benar sekali, Rektor tertinggi Krepemirel. Kami tidak bisa membiarkan diri kami diintimidasi, dan kami tidak bisa membiarkan diri kami dipaksa membuat perjanjian yang tidak adil. Kami pasti tidak bisa membiarkan sistem planet Sage Monarch terus berkembang. Tuan dan Nyonya, kita harus saling percaya. Saya tahu beberapa dari kita adalah musuh lama, tetapi ini adalah masalah penting. Lupakan dendam untuk saat ini. Mari kita buat kesepakatan damai sebelum mengkhawatirkan hal-hal lain. Yang Ki ini sama ambisiusnya dengan serigala, dan jelas ingin menaklukkan dunia fana. Karena kami mewakili sistem planet yang paling dekat dengannya, kami jelas akan menjadi yang pertama dalam daftar targetnya. Jika dia menyerang kita, kita tidak akan punya tempat untuk lari. Berbagai rektor tertinggi mengangguk, semuanya sadar bahwa mereka perlu menghadirkan front yang bersatu. Bas, lubang cacing ruang waktu tiba-tiba terbuka di depan mereka, dipenuhi dengan pasukan iblis-iblis yang semuanya diberkati oleh keterampilan Dewa Purba. Panggilan trompet terdengar dan genderang perang dipukul, menyebabkan segalanya bergetar. Suasana segera berubah, dan para rektor tertinggi dan pengikut ahli mereka merasa ketakutan meningkat di hati mereka. Lagi pula,
Iblis-iblis di lubang cacing semuanya adalah penghancur, dengan aura yang jauh lebih tinggi daripada siapapun yang hadir. Ini seperti kekuatan dari dunia abadi. Biasanya, sistem planet hanya memiliki satu atau dua individu seperti ini. Sistem planet besar mungkin memiliki 10, dan yang sangat besar tidak akan memiliki lebih dari 100. Tapi di sini, mereka menghadapi ribuan. Bahkan sistem planet terbesar, yang 100 kali lebih besar dari sistem planet Kaisar Titan, tidak dapat menandingi itu. Beberapa rektor tertinggi berasal dari tempat-tempat seperti itu, dan pada saat ini bahkan mereka menyadari bahwa Yang Qi jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Beberapa dari mereka benar-benar menyaksikan pertempuran antara Yang Qi dan dunia abadi, dan berasumsi bahwa banyak dari cerita itu dilebih-lebihkan. Tetapi melihat seluruh pasukan penghancur iblis-iblis memastikan bahwa mereka sepenuhnya menyadari kebenaran. Tak satu pun dari mereka mungkin bisa melawan sesuatu seperti ini. Pada titik ini, suara Yang Qi melayang keluar dari kedalaman lubang cacing. Selamat datang, Rektor Agung. Itu selalu indah untuk memiliki tetangga datang berkunjung. Masuk, masuk. Harap dicatat bahwa kami baru saja berperang besar dengan dunia abadi di atas, dan seluruh sistem planet sedikit berantakan. Masih banyak masalah yang harus ditangani setelah pertempuran. Saya tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan, jadi saya membuat dimensi ruang baru hanya untuk hari ini. Silakan datang. Salah satu iblis-iblis penghancur melangkah maju, neraka setinggi 3000 meter dengan kulit emas dan tanduk spiral. Dari auranya, jelas dia mengolah seni energi kelas dewa. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, katanya, silakan masuk ke lubang cacing ruang waktu. Melihatnya saja menyebabkan semua orang yang hadir menggigil. Salah satu rektor tertinggi, berharap untuk memasang wajah berani, berdeham dan berkata, ayo, ayo pergi. Rektor lainnya saling bertukar pandang, lalu memasuki lubang cacing. Di tengah sistem planet Sage Monarch, Yang Qi sedang menunggu mereka di alam eksistensi yang sangat besar yang terputus dari yang lainnya, sebuah kuil yang didedikasikan untuk legiun para dewa. Jelas, dia tidak ingin orang luar ini memata-matai pekerjaan yang sedang berlangsung di sistem planet. Meskipun dia sendiri tidak takut pada rektor tertinggi, dia tahu bahwa mereka semua didukung oleh dunia abadi. Dia bisa merasakan keinginan abadi pada mereka, dan tahu bahwa akan ada orang yang memata-matai mereka. Dunia abadi tidak akan membiarkan pemimpin puncak mereka masuk ke dalam jebakan. Lagi pula, jika Yang Qi baru saja membunuh mereka semua, itu akan menghancurkan sistem planet tempat mereka berasal. Banyak singgasana didirikan di kuil, diatur dalam lingkaran di sekitar singgasana yang lebih besar tempat Yang Qi duduk. Anehnya, dimanapun singgasana lain ditempatkan, mereka yang duduk di dalamnya hanya bisa melihat Yang Qi duduk tepat di depan mereka. Itu hampir seolah-olah punggungnya tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Kita semua duduk melingkar di sekitar Yang Qi, tapi kita semua berhadapan langsung dengannya dan kita tidak bisa melihat punggungnya. Bagaimana itu mungkin? Itulah yang dipikirkan semua orang, dan jantung mereka sudah berdebar kencang. Bahkan kehendak ilahi mereka tidak bisa merasakan punggung Yang Qi. Tampaknya benar-benar mustahil, namun apapun jenis penglihatan yang mereka gunakan, Yang Qi benar-benar tidak mendukung. Tiba-tiba, salah satu rektor tertinggi menyadari sesuatu. Dia dewa. Itu tanda legiun dewa. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir meneriakkan kata itu dengan keras. Dalam mitos kuno yang menggambarkan para dewa, dikatakan bahwa mereka tidak memiliki punggung. Tidak peduli dari sudut mana seseorang memandang mereka, mereka hanya akan dapat melihat bagian depan mereka. Itu karena legiun dewa tidak ada di ruang waktu yang sama dengan manusia biasa. Manusia ada di satu titik dalam dimensi ruang dan waktu, menjadikannya seperti riak dalam sungai waktu itu sendiri. Legiun dewa ada di semua aspek ruang waktu. Mereka ada di mana-mana dan ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan secara bersamaan. Orang ada di satu dimensi, tetapi legiun dewa ada di semua dimensi. Dengan demikian, manusia tidak akan pernah bisa melihat apapun kecuali bagian depan dewa. Fakta bahwa ada dimensi ruang waktu yang berbeda adalah kebenaran yang dalam beberapa hal tidak mungkin dijelaskan. Karena kekuatan Yang Qi dari God Mammoth penghancur neraka telah menyerap kesalehan tanpa kematian, dia secara bertahap mulai memahami rahasia-rahasia mendalam mengenai banyak dimensi ruang waktu. Meskipun dia tidak memiliki pencerahan penuh tentang mereka, itu cukup untuk menarik perhatian orang-orang ini yang bahkan tidak memahami hukum magis dunia abadi. Tentu saja, orang-orang yang melakukan memahami hukum magis dari dunia abadi akan dengan mudah dapat melihat kembali Yang Qi. Dikatakan bahwa tingkat penghancuran dibagi menjadi 9 tahap, dan salah satunya disebut sebagai penghancur dunia.
Itu adalah tahap di mana seseorang mulai mendapatkan pemahaman tentang hiperdimensi ruang-waktu. Hyperdimension adalah sesuatu yang melampaui ruang-waktu umum, dan sulit untuk dijelaskan. 1. Bagaimanapun, ketika semua rektor tertinggi duduk, mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan kagum. Kesalehan di sini menembus ke kedalaman jiwa mereka dengan kekuatan penghancur gunung dan penghancur laut. Faktanya, kehendak entitas kuat dari dunia abadi yang tersembunyi di banyak orang yang hadir juga benar-benar terkejut. Yang Ki telah berhasil mengguncang semua orang sampai ke intinya. Sambil terkekeh, dia berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tolong, merasa nyaman. Aku tahu kenapa kamu datang hari ini. Anda ingin menandatangani fakta non-agresi, apakah saya benar?" Sebelum ada yang bisa menjawab, kakak sulung berdiri dari salah satu singgasana dan dengan keras berkata, "Saudara muda, Anda pasti tidak bisa menandatangani perjanjian seperti itu." Melihat sekeliling dengan dingin pada para rektor tertinggi, dia melanjutkan, "Kami bahkan tidak takut pada prajurit dan komandan surgawi dari dunia abadi di atas. Anda membunuh jutaan demi jutaan makhluk abadi dan menumpuk mayat mereka ke pegunungan di sini di sistem planet Sage Monarch. Setelah itu, basis kultivasi Anda mencapai tingkat yang tak terhitung di mana Anda memahami kebenaran yang berkaitan dengan Legiun Dewa. Untuk apa Anda perlu bernegosiasi dengan orang-orang seperti ini faktanya, mengingat kita memiliki semuanya di satu tempat, mengapa tidak membantai mereka dan mengubahnya menjadi harta magis apa yang bisa dikatakan oleh sampah-sampah ini bahwa itu berharga?" Dari nada suara keras kakak sulung, sepertinya dia ingin segera memulai pembunuhan. Beberapa rektor tertinggi berkemauan lebih lemah daripada yang lain, dan mulai gemetar ketakutan. Kakak sulung adalah ahli top, dan mendapat banyak manfaat dari Myriad Worlds Monarch Chart. Dia hampir menjadi surga abadi, dan juga mengembangkan seni energi kelas dewa. Faktanya, Yang Ki telah memberikan jade Emperor Profound Welkin Exalted Celestial God Dao kepadanya. Dia memiliki segala macam harta magis, dan banyak seni energi yang sempurna. Yang harus dia lakukan hanyalah mendapatkan hukum magis abadi dari Yang Ki, lalu membentuk tubuh abadinya, dan dia akan menjadi langkah pertama penghancur Void. Dia sudah lama mampu membunuh makhluk abadi biasa dalam pertempuran, dan telah terkenal untuk waktu yang sangat lama. Dan itu tidak hanya di sistem planet Kaisar Titan. Orang-orang dari sistem planet lain tahu namanya dan mengenalinya sebagai siswa nomor 1 di Kolegium Kaisar Titan yang lama. Meskipun Yang Ki telah datang dan mengungguli dia baru-baru ini, itu tidak berarti orang-orang telah melupakan dia dan perbuatan masa lalunya. Hampir segera setelah kakak sulung selesai berbicara, sebuah suara baru bergema, lembut dan berminyak. "Kamu dulu adalah murid dari Titan Emperor Collegium, Mage Cloudwalker, dan salah satu yang paling misterius pada saat itu. Anda memiliki darah Magevok kuno, sebuah kelompok yang misterius dan mulia seperti Legiun Dewa itu sendiri. Tapi alih-alih berjuang sendiri, Anda malah menjadi antek. Anda mengkhianati Kolegium Kaisar Titan. Sejak zaman kuno, dikatakan bahwa subjek yang setia tidak pernah mengabdi kepada dua tuan. Namun Anda bergabung dengan pemberontak, mengamuk dengan pembunuhan, dan sekarang Anda mencoba untuk bertindak tegas. Siapa yang Anda pikir Anda akan menakut-nakuti? Apakah Anda pikir kami bodoh? Sudah jelas kamu dan Yang Ki berperan sebagai polisi baik, polisi jahat." Semua orang melihat sekeliling dengan canggung, mencoba mengidentifikasi pembicara. Dan tentu saja, semua orang bertanya-tanya siapa yang berani memprovokasi kakak sulung dengan cara ini. Memang ada karakter jahat dalam kelompok ini yang tidak takut padanya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi Yang Ki, dan mereka semua tahu bahwa memprovokasi kakak sulung, pada akhirnya, melakukan hal itu. Namun, meskipun keadaannya seperti itu, seseorang telah angkat bicara. Siapa itu? Dengan alis berkerut dalamlah kakak sulung melihat sekeliling dengan harapan mengidentifikasi sumber suara. Namun, tampaknya melayang secara acak, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui dari mana asalnya. Sebelum hal lain terjadi, suara itu berbicara lagi. "Kau tidak akan bisa menemukanku, Mage Cloudwalker. Basis kultivasi saya jauh di luar milik Anda. Saya seorang abadi dari surga, dari kerajaan yang paling tak terbatas dan misterius, dan saya tahu segalanya tentang Anda. Turun, biarkan Yang Ki dan saya merundingkan fakta non-agresi ini. Dengan begitu, sistem planet akan mengalami kedamaian dan ketenangan yang langgeng." Tidak ada yang bisa mengidentifikasi lokasi pembicara, seolah-olah dia bahkan tidak ada di dunia di sekitar mereka. "Pencarian jiwa tertinggi surga bumi," kakak sulung berkata, dengan cepat menggambar seni energi yang sempurna untuk memanggil proyeksi kepala hantu iblis. Kepala itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, bersama dengan api hijau yang melesat ke segala arah.
Adapun rektor tertinggi dan pelayan mereka, mereka semua secara tidak sadar menggunakan seni energi pertahanan untuk melindungi diri mereka sendiri. Api menyebar, lalu menghilang, tidak menghasilkan efek sama sekali. Kakak sulung melihat sekeliling dengan kerutan dalam lainnya. Pencarian jiwa tertinggi surga bumi mengandalkan api hijau yang merupakan bagian dari Dao Iblis kuno. Itu bisa digunakan untuk mengunci aura target, bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk menarik mereka keluar dari keadaan tidak terlihat. Bahkan musuh yang telah menyusut hingga seukuran sebutir pasir akan terungkap oleh api pencari jiwa. Itu adalah kombinasi dari jenis kultivasi yang benar dan jahat yang telah diberikan Yang Qi kepadanya, sesuatu yang akan digunakan oleh para dewa neraka. Namun, pencariannya di daerah itu tidak menghasilkan apa-apa, lalu suara yang sama dari sebelumnya mengeluarkan aliran tawa. Tidak perlu membuang energi, Mage Cloudwalker. Apakah itu seni energi dari Dao Iblis? Apa yang Anda katakan itu pencarian jiwa tertinggi surga bumi? Sayangnya, hal semacam itu tidak akan berhasil pada saya. Anda tahu, Anda tidak benar-benar layak menjadi keturunan Magefog. Akan sangat memalukan jika mereka tahu kamu sedang mengolah seni energi dari hantu iblis. Anda dan saya tidak berada di level yang sama, jadi berhentilah membodohi diri sendiri. Saya tidak peduli seberapa jenius Anda, jika Anda pikir Anda bisa menarik saya ke tempat terbuka, Anda benar-benar bodoh. Bahkan Yang Qi tidak bisa melakukannya. Kalian pikir kalian cukup tangguh, bukan Anda berencana untuk menaklukkan sistem planet lain dan membuat jaringan hukum mistis Anda sendiri untuk mengumpulkan keyakinan. Tapi itu tidak akan pernah terjadi jika aku masuk dan membunuhmu. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk bersiap. Karena itu, mari bernegosiasi. Saya tidak akan membunuh Anda, dan Anda akan mengakhiri ambisi apapun yang Anda miliki mengenai sistem planet lain. Ngomong-ngomong, Yang Qi, jangan kira aku tidak menyadari kerajaan kecilmu di neraka Mahanata. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?